Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan menunjukkan langkah-langkah konfigurasi jaringan untuk soal uji praktik menggunakan perangkat mikrotik. Topologi yang akan kita bangun adalah jaringan kantor Jakarta dan Surabaya, dilengkapi dengan router 1 dan router 2 yang saling terhubung. Untuk topologi lebih jelasnya, saya akan menampilkan gambar topologinya. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini langsung saja kita mulai konfigurasinya. Nah, jadi di sini saya udah masuk ke aplikasi Winbox. Saya juga udah menyambungkan layanan jaringan dan router-routernya sesuai dengan topologi sebelumnya. Oh iya, di sini saya menggunakan satu PC. Jadi, di sini saya meromon 3 router. Antara lain, router milik Surabaya Office, router 1, dan router 2. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Jadi di sini udah ada ya, maksudnya udah muncul mikrotik dari layanan jaringan yang kita sebut Jakarta Office. Langsung saja kita klik di MAC address, lalu kita klik connect. Nah, ini udah ada tampilan awal ketika kita masuk ke mikrotik milik Jakarta Office. Tidak lupa, di sini kita masuk ke sistem, lalu kita ke identity. Setelah itu kita beri identity dulu, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita beri identity Jakarta Office. Di sini saya beri contoh JKT Office _ Made. Lalu klik OK. Setelah itu kita masuk lagi ke menu sistem, kita setting passwordnya. Ini biar aman ya. Untuk passwordnya yang old password saya kosongkan, soalnya sebelumnya juga belum ada password. Untuk new password, di sini saya isikan sesuai dengan soal yang sudah disediakan, yaitu XI-TKJ2. Setelah itu kita klik password. Nah, sebelumnya kan saya sudah bilang bahwasanya saya menggunakan satu PC dan meromon 3 router lainnya. 3 router lainnya yaitu router Surabaya Office, router 1, sama router 2. Nah, untuk yang pertama kita romon, itu adalah klien dari Jakarta Office, yaitu router 1. Jadi di topologinya ini, di interface Ether 3 milik Jakarta Office itu menghubung ke interface Ether 3-nya router 1. Jadi antara Jakarta sama router 1 itu terhubung melalui interface Ether 3. Jadi di sini langsung saja untuk cara mengaktifkan romon di router 1, kita masuk ke menu IP, lalu pilih Neighbor, lalu akan ada tampilan seperti ini. Di Neighbor list, kita cari interface atau header yang menghubungkan ke klien atau ke router 1. Nah, di sini udah ada header 3, kita tinggal klik klik kanan, maksudnya klik kanan. Terus waktu klik kanan akan ada menu MAC Telnet. Nah, di situ kita klik MAC Telnet. Setelah itu kita disuruh login. Untuk login kita isikan admin, lalu untuk passwordnya kita kosongkan. Lalu klik enter. Nah, setelah itu di sini kita sudah masuk ke router satunya. Terus di sini kita aktifkan dulu romonnya dengan command tool set enable sama dengan yes. Perintah ini akan menyuruh atau memerintahkan untuk mengaktifkan romon di router 1. Nah, setelah sudah aktif, agar kita nanti waktu meromon tidak bingung, kita berikan identity untuk si router 1. Karena sebelumnya kan router 1 namanya masih default mikrotik ya. Jadi kita ubah di sini menjadi router 1 _ nama saya yaitu Made dengan perintah sistem identity set name sama dengan nama yang akan kita setting. Setelah itu kita klik enter. Nah, jika sudah, kita kembali ke Winbox atau kita klik new Winbox. Setelah itu kita connect to romon. Oh iya, jangan lupa untuk password kita masukkan password yang sudah kita buat barusan. Karena ini kita masih masuk di Jakarta Office. Di sini saya masukkan. Setelah itu kita connect to romon. Nah, di sini sudah ada tampilan atau nama router yaitu router 1 Made
Di situ kita langsung klik lalu connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke router satunya. Terus di sini coba kita cek di bagian identity apakah benar namanya router 1 Made. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa identitinya sudah menjadi R1_Made. Setelah itu, jangan lupa kita menyeting password agar router ini aman. Di sini passwordnya saya isi sama seperti Jakarta Office, yaitu XI_TKJ2. Setelah itu kita klik password untuk menyimpan passwordnya. Nah, untuk meromon dua router lainnya, yaitu router Surabaya Office dan router 2, itu menggunakan cara yang sama seperti yang ini. Di sini saya masuk ke router milik Surabaya Office dulu. Nah, setelah itu karena di sini identitinya masih default yaitu Mikrotik, saya akan ubah menjadi SBY Office_Made. Lalu kita setting passwordnya sama seperti sebelumnya yaitu XI_TKJ2. Setelah itu kita aktifkan juga romonnya. Setelah itu kita masuk ke Mikrotiknya router 2. Di sini juga menggunakan konektor romon. Setelah kita masuk ke Mikrotiknya router 2, kita juga menyeting identitinya. Di sini saya isikan router 2_Made. Jangan lupa juga buat nyeting passwordnya ya, biar ini tuh aman. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya sudah menampilkan keempat router atau layanan jaringan yang akan kita konfigurasi. Jadi di sini ada Jakarta Office, terus di bawahnya ada klien si Jakarta Office-nya atau router 1. Terus di sini ada Surabaya Office. Terus di bawahnya juga ada klien dari Surabaya Office yaitu router 2. Oke, langsung aja kita masuk ke konfigurasi pertama di Jakarta Office. Sebelumnya, di Jakarta Office ini, kita akan menggunakan dua layanan internet, yaitu dari ISPA dan ISPB. Kenapa sih kok layanan internetnya ada dua? Karena nanti di router atau di Jakarta Office ini, kita akan melakukan konfigurasi load balance SIMP. Jadi, di sini langsung aja kita masuk ke DHCP client atau kita masuk dulu ke menu IP, lalu DHCP client, lalu kita klik plus, lalu kita masukkan ke header 1 dan header 2 atau header yang menuju ke ISPA dan ISPB. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kan udah bound. Kalau udah bound berarti kita berhasil menghubungkan atau mendapatkan internet dari si ISPA dan si ISPB. Setelah itu, kita pergi ke menu IP, lalu kita pilih firewall,
Terus di tabel di bagian atas, kita klik NAT, setelah itu klik plus. Untuk di NAT rule ini, di bagian general, terus di kolom chain, itu kita isi src NAT. Setelah itu, pada out interface, kita masukkan di ISPA terlebih dahulu. Setelah itu, kita masuk ke action, pada action kita isi masquerade. Nah, setelah itu kita copy, lalu untuk out interface-nya kita ganti ke header 2. Ini kan di itu ya, di ISPA sama ISPB. Lalu kita klik apply, setelah itu oke. Habis itu kita masuk ke menu IP, lalu ke IP address. Nah, di sini udah kelihatan kan, kita mendapat address dari header 1 dan header 2 atau dari ISPA dan ISPB. Nah, di sini saya akan menambahkan address untuk address-nya atau alamat IP-nya si router Jakarta Office, karena kan kita belum setting IP ya buat atau maksudnya kita belum setting IP. Jadi langsung aja di sini saya klik plus di address list, lalu saya buatkan IP address untuk ke header 3. Di sini IP address-nya saya berikan 192.168.19.1 prefix 24. Dan jangan lupa untuk interface-nya kita mengarah ke header 3, lalu klik OK. Jika sudah, kita masuk ke IP, lalu ke menu DHCP server, lalu di kolom DHCP setup, kita arahkan ke header 3. Setelah itu kita klik next sampai sukses. Habis itu kita masuk ke menu IP, address. Nah, di sini kan udah ada tuh. Kita udah dapat IP dari header 1 dan header 2 atau ISPA dan ISPB. Nah, setelah ini saya akan menambahkan alamat IP untuk si Jakarta Office, karena kan tadi kan kita belum setting IP ya untuk Jakarta Office. Jadi di sini saya membuat IP dengan ketentuan IP 192.168.14.1. Jangan lupa kita beri prefix. Di sini saya menggunakan prefix 24. Lalu untuk interface kita sesuaikan dengan interface yang menuju ke arah laptop kita atau PC kita. Di sini saya menggunakan header 4. Setelah itu kita klik apply terus oke. Nah, di sini di router 1 itu router 1 akan Nah, di sini saya sudah selesai membuatkan IP di header 3. Setelah itu, kita masuk ke menu IP, kita pilih DHCP server, lalu kita klik kolom DHCP setup. Nah, pertama saya akan men-DHCP server ke router ini sendiri, ke router Jakarta ya, ke header 4. Jika sudah, kita klik next sampai sukses. Jika sudah, selanjutnya saya akan men-DHCP server atau membagikan IP ke si header 3 atau ke router 1. Jadi di sini interface-nya kita isikan header 3, lalu kita next sampai sukses. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai PC mendapatkan internet. Bentar, agak lama ya. Jadi di sini karena internetnya belum muncul-muncul, saya akan pergi ke control panel. Lalu saya akan mendisable enable dengan internet yang kita gunakan. Nah, di sini kita sudah bisa terhubung ke internet.
Di sini kalau kita udah connect di internet, langsung saja kita masuk ke konfigurasi load balance di Jakarta Office. Jadi untuk langkah pertama kita masuk ke menu IP, setelah itu kita pilih routes. Di sini ada route list, kita klik plus. Terus di DST address atau destination address, kita isikan salah satu IP spesifik ISP kita. Sebagai contoh, di sini saya mengisikan IP address dari ISPB, yaitu 10.10.108.46 prefix 24. Untuk gateway-nya, kita isikan ISP1, maksudnya ISPA dan ISPB, atau Ether 1 dan Ether 2. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Nah, untuk mengetes atau mengecek kalau misal si load balance-nya udah berhasil, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan perintah traceroute 8888. Ini gunanya untuk kita mengecek jalan jalan mana yang kita gunakan untuk terhubung ke internet. Jadi di sini untuk mengetes, di sini saya udah melepaskan kabel ISPA. Jadi di sini saya cabut ISPA, terus kita traceroute dan ternyata di sini jalannya kita menggunakan 10.10.108 dan IP spesifik dari si routernya. Setelah itu di sini saya coba lagi untuk mengembalikan si SPA di Ethernya. Setelah itu saya akan cabut yang SPB. Nah, di sini tetap ya, dilihat tetap kalau misal internetnya tetap jalan, terus kita juga bisa ping 88. Jadi di sini load balance kita udah berhasil. Nah, jadi sudah selesai konfigurasi kita di Jakarta Office. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router 1 atau di kliennya si Jakarta Office. Nah, tadi kan di Jakarta Office, dia sudah mend-HCP server menuju ke interface Ether 3, yaitu si klien. Di klien ini, kita akan masuk ke menu IP, lalu kita ke DHCP klien, kita klik plus. Untuk interface-nya kita pilih Ether 3, lalu kita klik OK. Setelah itu kita cek, kita masuk ke address, lalu kita lihat apakah kita sudah mendapatkan IP dari DHCP servernya si Jakarta Office. Nah, bisa dilihat di sini kita udah mendapatkan IP dengan ketentuan IP 192.168.19.254 prefix 24. Udah sesuai ya, udah sejaringan sama yang diberi sama Jakarta Office. Setelah itu, di router 1 ini kita akan konfigurasi wireless ya. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan AP atau access point dan kita menggunakan VAP, virtual access point. Untuk langkah pertamanya, kita masuk ke menu wireless, lalu pada wireless tables, sebelum kita mengaktifkan WLAN atau kalau enggak teman-teman aktifkan dulu WLAN-nya. Terus kita masuk ke menu atau tabel security profiles. Security profiles ini gunanya untuk mengamankan wireless yang kita buat atau semacam kayak kita bikin password gitulah buat si WLAN-nya. Di sini saya menggunakan security profiles. Saya klik plus, lalu saya beri nama profile 1 aja deh biar default. Lalu untuk modenya kita ubah menjadi dynamic case. Dan authentication types-nya kita centang 2 dari atas, yaitu WPA PSK dan WPA2 PSK. Setelah itu, kita isi password atau WPA presearch key dengan saya isi dengan ketentuan di soal ujian praktik yaitu SMKN 1 Nglego. Lalu kita isi lagi WPA2 preset-nya atau ini buat nah, di sini kan password-nya nggak kelihatan ya, kayak ada bintang-bintang gitu. Kita bisa merubah pengaturan ini atau tampilan ini biar si password-nya itu kelihatan dengan cara kita masuk ke menu setting di bagian atas, lalu kita klik hide password.
Nah, setelah itu akan otomatis passwordnya bakal kelihatan. Bisa dilihat ya di video ini. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Setelah itu kita kembali lagi ke tabel Where's Tables. Lalu kita masuk ke menu With Interface, kita aktifkan WLAN satunya, lalu kita klik WLAN 1, kita masuk ke bagian wireless, pada mode itu kita ubah menjadi AP Bridge. Lalu untuk SSID atau identitas, di sini saya isikan AP_MAD1. Setelah itu untuk security profiles, kita isikan security yang sudah kita buat tadi atau yang namanya profile 1. Nah, setelah itu kita klik apply, lalu oke. Setelah itu, di sini saya akan membuat VAP atau WLAN 2, Virtual Access Point. Kita klik plus, lalu kita pilih yang virtual. Di sini sama, di bagian wireless, itu modenya AP Bridge. Lalu untuk SSID, di sini saya isikan VAP_MAD2. Untuk security profile itu sama, kita masukkan di security yang kita buat tadi. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini udah ada tampilan kalau misal WLAN 1 sama WLAN 2 atau AP dan VAP sudah tertambahkan. Terus habis ini kita bikin IP untuk si WLAN 1 sama WLAN 2-nya. Jadi kita masuk ke menu IP, address, terus kita tambahkan IP. Yang pertama saya akan membuat IP untuk WLAN 1 dengan ketentuan IP 192.168.24.1 prefix 24 dengan interface WLAN 1. Terus kita apply, lalu kita copy. Pada interface kita ganti menjadi WLAN 2 dan di IP-nya saya ubah menjadi 192.168.34.1 prefix 24. Jika sudah, sekarang kita tinggal mendhcp server untuk WLAN 1 dan WLAN 2. Kita masuk ke DHCP server, terus kita ke DHCP setup. Untuk interface kita isikan WLAN 1. Kita klik next sampai sukses. Setelah itu kita ulangi lagi untuk interface ke WLAN 2. Nah, di soal ujian praktiknya, kita diminta untuk membuat PCKey, QoS PCKey dengan rate limit 1 Mbps. Jadi di sini kita masuk ke menu QoS, terus di tabel QList, kita masuk ke menu QTypes. Kita klik plus, lalu akan muncul tabel atau tampilan seperti di video ini. Pada type name, itu isikan terserah, tapi di sini akan saya isikan PCKey min QoS. Dan untuk kliennya, kita ubah menjadi PCQ karena tipe QoS-nya adalah PCQ. Habis itu, di ketentuan, rate limitnya kita diminta untuk menambahkan 1 Mbps. Jadi di sini saya hanya menambahkan 1. Lalu kita klik apply, setelah itu oke. Kalau udah, kita masuk ke menu simple queue, lalu kita klik tanda plus, terus kan nanti akan muncul tampilan atau tabel new simple queue. Di bagian tab general, untuk nama itu biarkan default. Setelah itu untuk target kita isikan di soal kita diminta untuk pada AP siswa itu kita diminta untuk memberikan 512 Mbps. Setelah itu untuk VAP tamu kita diminta untuk memberikan 256 Mbps. Jadi yang pertama targetnya kita buat di WLAN 1. Yaitu untuk target kita masukkan IP WLAN 1. Setelah itu max limit kita ubah menjadi sesuai dengan ketentuan yang di soal, yaitu 512. Setelah itu kita masuk ke advance. Pada menu QType itu kita ganti menjadi QType yang kita buat sebelumnya, yaitu PCQ min QoS. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita membuat lagi simple queue untuk VAP. Caranya sama seperti sebelumnya. Jadi kita menamai name-nya terserah. Terus untuk targetnya kita isikan IP dari WLAN 2. Setelah itu untuk max limit kita ubah menjadi sesuai dengan ketentuan di soal, yaitu 256. Setelah itu kita masuk ke advance,
lalu kita ganti Qtype-nya menjadi Qtype yang kita buat sebelumnya. Nah, kalau udah, di sini saya akan mencoba membuka atau mengakses wireless atau WLAN yang sudah saya buat. Jadi di sini ada klien, yaitu HP saya sendiri, akan menyambungkan ke WLAN 1 dan WLAN 2. Di sini saya coba, teman-teman bisa lihat ya di videonya, sudah saya record. Dan kalau misal nanti di DHCP servernya udah tulisannya, fontnya udah berwarna hitam, berarti si klien udah berhasil terhubung ke wirelessnya tersebut. Nah, di sini udah terbukti ya bahwa wirelessnya sudah berjalan semua. Nah, sekarang konfigurasi di router 1 udah selesai. Jadi kita lanjut ke Surabaya Office. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi router Surabaya Office. Di Surabaya Office, saya menggunakan satu ISP, yaitu yang terhubung di interface Ether 1. Jadi langsung saja, di sini kita melakukan konfigurasi router gateway seperti pada umumnya. Untuk langkah pertama, di sini saya masuk ke DHCP client, terus untuk interface-nya saya masukkan ke Ether 1. Setelah itu, di sini udah ada tampilan status bahwa statusnya itu udah bound, berarti kita udah berhasil terhubung ke ISP satunya atau ISPA. Setelah itu kita masuk ke menu firewall, NAT, terus kita klik plus pada new NAT role, chain-nya kita tetap atau default menjadi SRC NAT, lalu out interface-nya ke ISPA yaitu Ether 1. Setelah itu action-nya kita ganti menjadi masquerade. Setelah itu kita masuk ke menu IP address. Nah, sedikit penjelasan ya teman-teman. Jadi di sini sistemnya untuk Surabaya Office dan router 2 itu sama seperti yang ada di Jakarta Office dan router 1. Jadi nanti si router Surabaya akan mendhcp server atau membuatkan IP ke router 2. Di sini antara router Surabaya dan router 2, saya menggunakan interface Ether 2. Jadi untuk IP address yang pertama, saya akan membuatkan untuk si router Surabayanya sendiri. Dan untuk router Surabaya, di sini ketentuan IP address-nya yaitu 192.168.21.1 prefix 24. Dan untuk interface-nya yaitu Ether 2. Jadi yang pertama di sini saya akan membuatkan IP untuk si router 2. Jadi di sini langsung aja IP address-nya saya isikan 192.168.21.1 prefix 24. Untuk interface-nya saya isikan interface yang menghubung ke router 2 yaitu Ether 2. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Nah, setelah itu seperti biasa, setelah ini kita masuk ke IP lalu ke DHCP server. Setelah itu kita mendhcp server ke Ether 2 agar Nah, jadi ini tampilan dari DHCP server Surabaya ke router 2. Setelah itu untuk konfigurasi selanjutnya di dalam Surabaya Office, di Surabaya Office kita melakukan tunnel L2TP antara Surabaya Office sama router 1, si kliennya Jakarta. Jadi si Surabaya Office berperan sebagai server L2TP, sedangkan router 1 berperan sebagai klien L2TP. Untuk langkah konfigurasi L2TP di bagian server, kita masuk ke menu PPWP. Ini di Surabaya Office, kita masuk ke PPWP. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Terus kita masuk ke tab L2TP server. Untuk L2TP server kita centang enable. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah, kita masuk ke tab secret. Lalu kita klik plus. Untuk name di sini saya isikan L2TP server Made. Untuk password saya isikan hanya 123. Lalu untuk service kita ubah menjadi
jenis tunnel yang akan kita gunakan, yaitu L2TP. Terus untuk local address, sedikit penjelasan. Jadi local address sama remote address itu adalah gateway atau jalan tunnel, terowongan antara si Surabaya Office sama router 1. Jadi di local address saya akan isi 11.11.11.1 dan remote address-nya untuk si router 1 itu 11.11.11.2. Dan untuk roots atau ID roots ini untuk di soal kita diminta untuk mengisi ID roots-nya yaitu 11. Jika sudah, kita klik OK atau apply OK. Nah, jadi cuman gitu aja konfigurasi dari L2TP server di Surabaya Office. Setelah itu, kita menuju ke router 1 yang berperan sebagai klien ya. Terus di router 1 kita masuk ke menu PPPP, terus di bagian tab interface kita klik plus, lalu kita pilih di bagian L2TP client. Nah, terus habis itu di tampilan ini kita masuk ke tab dial out. Nah, terus kan di sini kan ada connect to. Nah, di connect to itu kita isikan IP internet yang diperoleh dari Surabaya Office. Jadi di sini di connect to kita memasukkan IP internet dari Surabaya Office atau dari server. Di sini untuk IP internetnya yaitu 10.10.108.48. Terus untuk usernya kita sesuaikan dengan yang dibuat oleh server, yaitu L2TP server Made. Passwordnya juga disesuaikan. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini kan udah ada tampilan tuh L2TP out 1, L2TP client. Nah, di sini juga udah ada keterangan R atau sama dengan R itu running. Jadi, udah bisa dipastikan bahwa tunnel L2TP-nya ini udah running. Nah, kalau teman-teman masih untuk pembuktiannya, kita bisa buka di menu address. Kita lihat apakah di situ sudah ada atau sudah tertambahkan IP si L2TP-nya. Nah, udah kelihatan ya bahwa di sini udah ada address 11.11.11.2 dengan interface L2TP. Sedangkan di server atau di Surabaya Office-nya juga sudah tertera 11.11.11.1 dengan interface L2TP server. Nah, jadi gitu aja dari konfigurasi tunnel L2TP antara Surabaya Office dengan router 1. Selanjutnya, kita menuju ke router 2 atau si klien dari Surabaya Office. Tadi kan kita udah nih mendhcp server dan membuatkan IP dari Surabaya Office untuk router 2. Sekarang, giliran router 2 untuk mendhcp klien atau menerima IP dari si router Surabaya. Jadi kita masuk ke menu DHCP client, lalu kita klik plus, interface-nya kita isikan Ether 2 atau Ether yang menghubungkan antara router 2 dengan router Surabaya Office. Nah, jika sudah, di sini keterangannya sudah bound, berarti kita sudah sukses atau sudah berhasil menerima IP dari si Surabaya Office. Bisa kita lihat di address list, itu kita sudah mendapatkan IP dynamic dari si Surabaya Office dengan ketentuan IP 192.168.21.254. Nah, setelah itu kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya di dalam router 2. Di router 2 ini, di soal uji praktik, kita akan membuat wireless atau membuat WLAN lagi. Untuk konfigurasinya sama seperti yang dilakukan dengan router 1. Jadi teman-teman tinggal simak ya videonya.
Nah, di sini saya udah selesai untuk menyeting wirelessnya. Jadi saya tinggal membuat IP, setelah itu mendhcp server. Nah, untuk mendhcp server ini, setelah ini saya akan mencoba untuk mengkonekkan si wireless yang sudah dibuat oleh router 2. Jadi di sini teman-teman bisa lihat saya sedang mencoba menghubungkan AP yang sudah saya buat dari si router 2. Nah, di sini saya sudah bisa terhubung. Jadi sudah di router 2 kita sudah menyelesaikan konfigurasinya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita udah masuk ke konfigurasi terakhir, yaitu routing atau bagaimana cara agar sesama router, sesama Office Jakarta, Surabaya, dan router 1 dan 2 itu bisa saling komunikasi dengan cara routing. Jadi langsung aja, untuk di Jakarta Office, kita masuk ke menu IP, lalu kita masuk ke menu routes, lalu kita klik plus. Terus akan ada tabel new route. Untuk yang pertama, tujuannya di DST address itu kita akan routing atau komunikasi dengan si kliennya, yaitu router 1. Nah, tentunya ya untuk si DST address-nya itu tujuannya pasti itu adalah IP dari si router 1, yaitu 19.254. Terus untuk gateway atau jalan untuk kita dapat komunikasi dengan router 1 itu adalah IP terdekat antara si Jakarta Office dan router 1, yaitu kita tetap menggunakan 19.254. Nah, di sini kan keterangannya udah AS nih, berarti kita udah sukses. Terus untuk selanjutnya kita routing atau mencoba komunikasi dengan si Surabaya Office. Seperti biasa kita klik plus. Lalu untuk DSD address atau destination address itu kita masukkan IP spesifik dari si Surabaya Office, yaitu 21.1. Nah, untuk gateway dari Surabaya Office dan Jakarta Office, untuk gateway-nya itu kita menggunakan internet. Jadi kan kita komunikasinya lewat internet tuh. Dan untuk gateway-nya itu kita isikan IP internet dari si Surabaya Office. Jadi kayak dari jalur terdekat gitu. Nah, sedangkan jalur terdekatnya yaitu IP internet dari Surabaya Office, yaitu 10.10.108.48. Nah, di sini udah ada keterangan AS, berarti sukses. Sekarang kita tinggal routing ke si kliennya Surabaya Office, yaitu router 2. Di sini konfigurasinya sama, di new route, DST address-nya kita isikan IP spesifik dari si router 2, yaitu 21.254. Dan untuk gateway-nya itu sama, kita gunakan juga IP terdekat antara si Jakarta Office sama si router 2. Jadi di sini gateway-nya tetap menggunakan IP internetnya si Surabaya Office, yaitu 108.48. Nah, di sini udah ada keterangan AS juga ya, udah sukses nih tiga-tiganya. Sekarang kita tinggal konfigurasi routing di 3 router lainnya, yaitu di router 1, di router Surabaya Office, dan si router 2. Untuk caranya sama saja, dan untuk jalan atau gateway itu sistem routing ya. Sistem routing itu untuk gateway kita menggunakan IP atau IP address yang terdekat dengan router tersebut. Jadi di sini di router 1, yang pertama kita mencoba routing ke Jakarta Office. Jadi ketentuannya sama. Di DST address itu kita memasukkan IP spesifik dari si Jakarta Office, yaitu 14.1. Nah, untuk gateway-nya itu kita menggunakan IP 19.1 atau IP yang disediakan oleh Jakarta Office untuk si router 1.
Terus untuk routing di, router-router lainnya, teman-teman bisa simak videonya dan, simak juga atau dilihat juga IP yang saya masukkan itu IP apa, dan teman-teman pastinya sudah tahu kenapa saya bisa menggunakan IP tersebut sebagai gateway-nya.
Baik teman-teman, jadi semua konfigurasinya di sini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.